Still with Mr. Montaha. Yeah, I want to speak English. I want to discuss about the verb in English. Why? Because I think verb in English is very difficult. So I want to discuss about that until we have understand about it. Pagi ini konten yang akan dibuat oleh Mr. Monta adalah masih kebagas tentang kata kerja dalam bahasa Inggris. Adapun kata kerja yang dibahas pagi ini adalah kata kerja yang punya arti menjadi. Dalam bahasa Indonesia diucapkan menjadi. Menjadi dalam bahasa Inggris kita temukan ada dua kata. Pertama adalah be, yang kedua adalah dengan become. Namun supaya lebih rinci akan kita bahas yang pertama dulu, yaitu menjadi dari be. Ya. Be. Be artinya menjadi. Apa bahasa Inggrisnya menjadi be? Nah, karena kita belajar bahasa Inggris tentang kata kerja, maka be tentu punya banyak pengucapan. Tidak hanya be, tetapi punya bentuk dua, bentuk tiga, dan bentuk eng. Bentuk dua daripada be adalah were, was. Was, were. Be bentuk satu, artinya menjadi. Bentuk duanya was atau were, artinya juga menjadi. Was itu tentu untuk subjek I, you, was itu untuk subjek I, kemudian he, kemudian she, kemudian it, kemudian nama orang. Sedangkan were itu nanti untuk subjek yang jamak seperti we, kemudian you, kemudian they. Ya, rumit kan? Kemudian bentuk yang ketiga dari verb be adalah been. Be, was, were, been. Kemudian yang terakhir adalah tambah ing menjadi being. Be, was, were, been, being. Ini adalah trik untuk menguasai, trik untuk menghafal. Standarnya harus bisa seperti saya. Ialah dengan menghafalkan be jika bentuk satu, was, were jika bentuk dua, been jika bentuk tiga, dan being jika bentuk empat. Itu masih dalam konteks hafalan perubahan kata dari be menjadi were, was, been, dan being. Nah, sekarang kita coba masuk pada contoh kalimat. Masing-masing bisa kita bentuk menjadi sebuah kalimat. Misalnya begini, saya ingin menjadi seorang guru suatu hari nanti. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Tentu kalimatnya akan berbunyi begini. I want to be a teacher someday. I want to be a teacher someday. Saya ingin menjadi seorang guru suatu hari nanti. Nah, di sini pakai be menggunakan bentuk satu. Kalau bentuk dua yang kita gunakan, kata keterangannya tentu dengan last year, terjadi sudah masa lewat, masa lampau. Misal seperti ini. I was a teacher last year. I was a teacher last year. Saya adalah seorang guru tahun yang lalu. Tahun yang lalu saya adalah seorang guru. Nah, di sini menggunakan was karena subjeknya I. Misal subjeknya mereka, tentu dengan were. They were a teacher last year. Mereka tahun yang lalu adalah seorang guru. Beda kan? Kalau subjek I dengan was, he juga dengan was, she dengan was, it dengan was, namun you, we, they dengan were. Kemudian untuk penggunaan yang been, verb tiganya, misal begini, saya sudah menjadi seorang guru sejak tahun 1993.
Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Tentu akan berbunyi seperti ini. I have been a teacher since 1993. I have been a teacher since 1993. Saya sudah menjadi seorang guru sejak tahun 1993. Nah, dalam kalimat ini kita pakai been. Mantap, mantap. Dan yang terakhir adalah penggunaan being. Dalam contoh kalimat seperti ini, I am being a good teacher today. I am being a good teacher today. Saya berusaha menjadi seorang guru yang baik hari ini. Hari ini saya menjadi seorang guru yang baik. Maka kita ucapkan dalam bahasa Inggris, I am being a teacher. I am being a good teacher today. Nah, dari awal ya, saya ingin menjadi seorang guru suatu hari nanti. Jika kita ucapkan dalam bahasa Inggris, bunyinya adalah I want to a teacher someday. Mantap. Tahun yang lalu saya adalah seorang guru. Dalam bahasa Inggris kita ucapkan I was a teacher last year. Haha, mantap. Kemudian saya sudah menjadi guru sejak tahun 1993. Dalam bahasa Inggris kita ucapkan I have been a teacher since 1993. Nah, mantap. Dan yang terakhir, saya berusaha menjadi guru yang baik hari ini. Dalam bahasa Inggris kita ucapkan I am being a good teacher today. Nah, seperti ini praktek bahasa Inggris bersama dengan Mr. Montaha, tanpa menyerah, tanpa malu, tanpa putus asa, di mana kapanpun saya selalu belajar dan belajar. Karena kunci sukses adalah dengan belajar seperti ini. Walaupun di jalan tidak ada masalah. Selamat belajar bersama dengan Mr. Montaha. Wassalam. Bye-bye.